Baik, salam sehat, salam sejahtera buat seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya coba bicara kasus Wamena atau peristiwa Wamena berdarah pada tanggal 23 Februari. Kalau kita cermati baik-baik, kalau kita juga berusaha untuk dalami dan lihat benar-benar kasus di Wamena, tentu itu kasus di Wamena sebenarnya adalah kasus kejahatan pelanggaran HAM berat. Dan itu harus dipertanggungjawabkan oleh negara. Di mana letak pelanggaran HAM berat? Itu misalnya kita bisa juga lihat dari tindakan penyerangan yang dilakukan oleh aparat negara. Kemudian yang berikut itu ada proses penegakan hukum, pengabaian proses penegakan hukum juga yang mengakibatkan terjadi sebuah peristiwa kekerasan negara terhadap warga negara. Nah, itu sebenarnya itu tindakan-tindakan yang kita juga bisa lihat bahwa ada tindakan-tindakan terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal yang berikut itu misalnya kita juga harus dalami di posisi kedudukan kasus misalnya. Contoh misalnya jika itu berawal dari orang-orang atau dua orang yang kemudian dalam keterangan para saksi menyebutkan bahwa dua orang itu diduga berpura-pura mengantar barang, menyampaikan mengantar barang, tapi kemudian kenyataannya di tempat di mana mereka kemudian diinterogasi atau ditanya, itu kemudian hanya terdapat 3 kios dan 3 kios itu pun itu kemudian menjadi pertanyaan tentang kebenaran apakah mereka mengantar barang atau tidak. Artinya ini ada satu peristiwa yang mesti harus didalami di soal penegakan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya itu kebenarannya tidak ada, maka yang harus kemudian didalami itu adalah tentang kenapa kemudian atau apa motif orang-orang tersebut memanggil atau berusaha berkomunikasi terhadap seorang anak perempuan atau anak kecil, seorang anak perempuan. Misalnya itu juga harus didalami. Nah, atau yang berikut itu, apakah misalnya orang-orang ini itu juga bagian dari, misalnya ada satu proses kecurigaan masyarakat misalnya dalam tindakan-tindakan penculikan anak, atau misalnya yang harus dilihat dan didalami itu adalah apakah orang-orang ini juga misalnya mereka berhubungan juga dengan upaya-upaya yang berdampak kepada tindakan-tindakan kejahatan atau tindakan-tindakan pelanggaran HAM berat yang kemudian akan terjadi. Ini juga harus didalami. Atau yang berikut itu, apakah ini cuman sebenarnya di soal miskomunikasi atau di mispengertian atau di soal kemungkinan seperti apa. Ini juga harus didalami. Nah, tetapi yang paling penting itu misalnya ketika itu masuk dalam ranah pelanggaran HAM berat, misalnya yang kita lihat sama-sama di video yang viral bagaimana aparat kemudian memakai senjata untuk melakukan penembakan terhadap warga sipil misalnya. Nah, itu berarti ketika kita mengkategorikan itu sebagai pelanggaran HAM, maka menjadi domain atau ruang bagi Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan. Sehingga pada kasus Wamena ini, mestinya yang pertama melakukan penyelidikan itu adalah Komnas HAM. Komnas HAM juga harus mampu itu mendalami peristiwa Wamena dengan seobjektif mungkin terhadap kasus begitu. Jadi Komnas HAM tidak boleh membiarkan atau melepaskan atau menyuruh kepolisian untuk misalnya mendalami kasus begitu. Tidak bisa, karena Komnas HAM yang harus memulai. Komnas HAM juga harus mendalami benar-benar keterkaitan antara peristiwa penembakan itu dengan
peristiwa awal misalnya dua orang apakah ada hubungan atau tidak, atau misalnya dua orang itu bagian dari skenario kejahatan pelanggaran HAM atau tidak, atau misalnya eh, apakah itu kemudian misalnya bagian dari upaya untuk melakukan kekerasan dan segala macam dengan maksud supaya mempermudah misalnya keberadaan atau kedatangan pemekaran atau kabupaten atau provinsi baru, atau misalnya itu ada kaitannya atau tidak dengan misalnya penyanderaan di Nduga dan segala macam. Nah, kayak begini nih sebenarnya ini kan tugas Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan. Nah, apakah kemudian misalnya apakah itu bagian dari grand design besar atau dia hanya misalnya grand design kecil tapi kemudian memakai kejahatan negara atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Atau sebenarnya selain itu ada juga grand design besar yang berhubungan dengan misalnya dua hal yang tadi begitu. Nah, saya juga minta kepada kita semua itu, kita harus minta dan desak selalu Komnas HAM untuk lakukan penyelidikan lebih dulu, karena ini penting sekali. Kalau kepolisian yang mulai masuk lebih dulu, itu kan sama dengan seakan-akan ini cuman kasus kriminal biasa saja. Padahal kalau kita bisa lihat secara utuh dan kita bisa dalami, ini sebenarnya ini kan ada kejahatan HAM besar, HAM berat yang kemudian dilakukan dan itu harus digali dan diperdalam. Saya pikir pernyataan atau pandangan saya secara singkat ini itu juga akan bisa membantu kita untuk bagaimana menghubungkan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain. Kemudian juga kita bisa lihat dari peristiwa-peristiwa yang sebelumnya apakah itu juga bagian dari grand design atau seperti apa. Tapi bahwa Komnas HAM itu harus menjadi yang terdepan dalam mengungkap seperti ini. Jadi ketika Komnas HAM misalnya mendalami dari hasil pendalaman mereka, misalnya mereka cuma melihat kasus ini tidak ada hubungan dengan misalnya peristiwa penyanderaan atau misalnya tidak ada hubungan dengan peristiwa pemekaran atau apapun, Komnas HAM harus juga umumkan supaya tapi bahwa kejahatan yang menewaskan warga sipil itu bagian dari kejahatan pelanggaran HAM. Sehingga apakah Komnas misalnya mau menempatkan itu bagian dari skenario atau grand design besar, atau misalnya grand design kecil, atau misalnya grand design lebih kepada kejahatan negara yang diakibatkan karena pengabaian terhadap misalnya penegakan hukum. Nah, ini tugas dan ranah Komnas HAM yang mestinya itu Komnas HAM harus dalami lebih dulu sebelum masuk ke misalnya kalau pelanggaran HAM yang lain misalnya, atau terjadi beberapa peristiwa yang berbeda, misalnya ada pelanggaran HAM, ada misalnya kriminal, berarti ranah kriminal itu kemudian akan menjadi domain kepolisian. Tapi bahwa kalau itu satu keseluruhan dalam kejahatan pelanggaran HAM, maka Komnas harus tegas karena ini kasus serius, supaya kasus kejahatan kemanusiaan yang serupa ini tidak terjadi berulang-ulang. Ini yang meninggal, yang jadi korban ini bukan binatang, ini manusia yang harus dihormati. Sebagai cerminan penghormatan kepada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ketuhanan, saya pikir Komnas juga harus serius mendalami kasus peristiwa ini. Dan harus juga objektif mendalami secara keseluruhan. Mungkin dari saya demikian, selamat berapa saja kiranya semangat kita untuk mendesak Komnas melakukan penyelidikan ini akan membawa satu pencerahan baru untuk semangat dalam penegakan hukum. Walaupun ya kadang hukum juga kita bisa perdebatkan begitu, tapi bahwa hal yang paling penting itu adalah bagaimana mengungkap kejahatan kemanusiaan atau kejahatan pelanggaran HAM yang juga dilakukan oleh aktor-aktor negara. Mungkin dari saya demikian, kiranya Tuhan berkati kita semua. Salam sehat.